Halo YouTube, balik lagi di channel gue, Shotaro Hidari. Dan hari ini gue akan review mainan lagi. Dan kebetulan gue dapat mainan KW lagi nih, baru datang dari Cina. Ini adalah DX Beliarok China version, yang pastinya KW atau bootleg ya, atau knock off. Ini bisa dibilang request juga sih. Oke, jadi datangnya yang ini ada dusnya guys. Kalau yang sebelum-sebelumnya gue review tuh dusnya agak aneh, atau nggak ada dusnya sama sekali gitu, cuma plastikan. Tapi yang ini ada dusnya. Dan lucunya, dusnya ini mirip aslinya guys, mirip merek Bandai-nya ya. Cuma mungkin warnanya tuh lebih kayak luntur-luntur gitu, terus banyak tulisan Cinanya gitu, kayak ini nggak tahu nih bacanya apa, terus ada tulisan Cina-Cina di sini ya. Nah, dia bilang di sini ada lampu, ada suara gitu ya guys. Jadi box ini mirip orinya, tapi kayak ukuran box ini lebih kecil sih biasanya kalau versi KW ini. Nah, untuk penampilan boxnya sendiri kita bisa lihat ada Beliarok di sini. Terus ada Ultraman Z Gamma Future, benar gak tuh namanya? Gamma Future di sini. Terus di atasnya dia ada tulisan super apalah ini. Terus ada Beliarok, ada dibilang dia bisa buka tutup mulutnya, terus bisa ngomong. Tapi kayak nggak mungkin bisa ngomong di sini sih. Terus ada Ultraman Z-nya lagi, Gamma Future, bagian bawah tulisan-tulisan Cina ya. Nomor kode produksi 7003. Terus di sampingnya juga ada gambar Beliaroknya lagi nih. Di sampingnya ada artwork Beliarok, terus ada Gamma Future lagi pegang Beliarok versi besarnya. Terus di bagian belakang ini ada cara mainnya kurang lebih, dipencet, mulutnya bisa buka tutup, terus bisa ngomong juga atau ada suaranya gitu kali ya, mungkin nggak ngomong kayak originalnya. Terus ini bisa jadi pedang, ya bisa jurus sih dia bilang di sini. Butuh baterai 2 pieces, and oke. Dari box cuma segitu dulu nih, boxnya juga nggak terlalu mulus banget sih, banyak penyoknya. Karena dari Cinanya juga pengirimannya susah, ini penyok-penyok gitu tuh. Oke, terus langsung aja kita coba unboxing guys, kita buka guys. Ini bukanya gampang. Nah, isinya tuh cuma plastikan gini nih guys, kalau kalian kelihatan kamera. Oke, jadi nggak ada box telurnya ya. Wow. Jadi kalau biasa Bandai yang original itu ada box telurnya guys. Jadi kayak box-box coklat gitu yang buat nyusun telur. Terus di dalamnya baru ada plastiknya. Tapi ini juga plastik ini kayak plastik buah, plastik sayur ya, yang kusem. Kalau plastik buatan Bandai itu biasanya lebih kinclong terus bening gitu guys. Oke. Nah, ini dia Beliaroknya. Wow, size-nya cukup besar nih. Mirip orinya kayaknya. Size-nya besar ya guys, ini Beliaroknya. Sudah dikeluarkan ya Beliarok KW-nya ini. Terus first impression, warnanya mirip ori ya. Ini cat bukan stiker, warna merahnya. Terus purple-nya ini, warna ungunya di blade ini terang banget. Terus keren. Kontras banget sama warna hitamnya ini ya. Wow, terus detail kepalanya juga ini clear plastik nih. Mungkin nggak terlalu kelihatan di kamera, tapi itu clear plastik. Warnanya oranye gitu. Kalau yang orinya tuh lebih ke kuning-kuningan gitu sih, tapi ini lebih ke oranye kemerahan gitu. Tapi nggak jauh beda, kayaknya tetap keren. Terus ini sculptingnya ini persis ori sih. Ini kayaknya recast sih pasti. Bukan yang remold gitu, karena ini ukurannya juga kayaknya ukuran DX sih. Karena ada beberapa KW yang ukurannya tuh lebih besar atau lebih kecil guys. Dan untuk Beliarok sendiri ini ada beberapa versi KW-nya juga. Yang di Indonesia sendiri kayak udah pada keluar versi KW yang 100 ribuan gitu. Terus tapi warnanya aneh-aneh gitu. Warnanya kayak bukan original ini. Terus mulutnya nggak bisa buka tutup kalau nggak salah. Nah, ini detailnya kita coba cek dulu ya. Kita lihat dulu. Tuh, bahkan di tombolnya sendiri tuh ada kayak detail kecilnya gitu. Sebenarnya nggak terlalu penting, tapi dibuat tuh. Ada kayak garis-garis kecilnya. Ini ada tempat baterai, on off switch. Blade-nya ini juga clear ya. Ini plastik clear warna ungu guys, bukan plastik padat. Jadi clear gitu, semi-semi clear. Jadi tembus pandang gitu. Ini tombol buat pedangnya. Ini tombol buat buka tutup mulutnya. Berfungsi nggak ya? Berfungsi guys, bisa buka tutup. Nah, ini kurang lebih nih Beliaroknya.
Untuk detailnya kurang lebih seperti tadi. Terus untuk size guys, untuk size ini cukup besar, sesuai lah sama di filmnya, tapi versi human formnya, karena kalau versi Ultraman-nya dia udah lebih besar lagi ya, jadi gede lagi. Tapi versi yang dipegang Haruki tuh kayaknya sekitar ukuran segini. Mungkin akan gue taruh gambarnya nih nanti di sini, kalian bisa lihat. Untuk size-nya kurang lebih sama kayak orinya atau kayak di filmnya gitu. Pedangnya atau mau dipegang kayak Belialnya juga bisa kayak gitu. Ini 4 tangan gue cukup gede kalau kalian bisa lihat. Ini masih masuk ya, 4 jari. Bisa masuk, bisa digenggam dengan enak. Nah, sekarang kita akan coba langsung masukin baterai aja guys. Oke, gue udah masukin baterainya. Sekarang kita bisa langsung cek elektronik ini, ceki elektroniknya. Kira-kira suara yang seperti apa nih? Apakah suara yang Cina-Cina KW biasa, bootleg biasa, atau suara original mirip di DX-nya, atau malah suara-suara lain mungkin? Kita langsung on-in aja ya. On-off switch-nya di sini. Suaranya kencang banget, nyaring banget guys. Terus nih matanya kelap-kelip. Terus suara on-nya kayaknya bukan suara orinya, tapi ini kayaknya suaranya cukup familiar ya. Cukup familiar suaranya. Ini matanya kelap-kelip, warna merah sama warna biru ya sebetulnya. Cukup keren sih pas nyala warna merahnya gitu ya. Mungkin harus gue gelapin dulu kali biar kalian kelihatan nyalanya nih. Gue gelapin bentar. Nah, keren ya warna merahnya nyalanya. Nah, untuk suaranya sendiri dia punya 2 tombol di sini untuk fiturnya. Ada tombol yang di atas ini buat buka tutup mulutnya si Belial sambil dia ngomong di aslinya ya, nggak tahu ini suaranya apa di sini. Terus di tombol yang bawah nih untuk tombol pedang atau biasa tombol serangan-serangan gitu deh. Kita coba ya pencet yang di atas dulu. Lah, kayak suara slashing gitu ya. Oke, suara slashing pedang bener. Ini kayak familiar nih suaranya nih. Lah. Suaranya kok Z Arrow ya? Itu jurus Z Arrow tuh tadi yang paling akhir gitu. Jadi senjatanya Ultraman Z itu namanya Z-Lance Arrow. Nih gambarnya gue taruh di samping. Nah, suaranya itu guys. Kok bukan Beliarok ya? Bukan suara Belial atau bukan suara yang lain, tapi suaranya Z-Lance Arrow. Kita coba tombol yang atas ya sekarang ya. Oke, ini juga suara Z-Lance Arrow-nya ya. Oke, jadi ini suara Z-Lance Arrow. Beliarok bodinya, suaranya Z-Lance Arrow, ya. Jadi versi yang atas ini suara pedang-pedangannya Z-Lance Arrow, yang bawah ini suara si waktu bulet-buletannya Z-Lance Arrow itu muter gitu guys, ya. Waktu mau jurus. Terus ada suara jurusnya Z-Lance Arrow tadi di sini nih. Kalau gua nggak salah hitung, yang di tombol atas ini ada 4 suara. Suara pertama, suara kedua, ini suara ketiganya, suara keempatnya tuh jurus kayaknya. Nah tuh ya, suaranya kayak gitu yang atas. Terus yang bawah ini kayaknya ada 3 suara. Jadi suaranya itu suara waiting soundnya waktu Z-Lance Arrow-nya itu mau nyerang atau nunggu. Ada 3 suara nih. Suara pertama, ini nggak berhenti-berhenti. Suara kedua, sama nggak berhenti-berhenti. Suara ketiga, nah itu buat berhentiin ya. Jadi suaranya Z-Lance Arrow, oke. Nah, itu dia DX Beliarok KW atau versi Cinanya.
untuk sejauh overall, kalau kalian cuma pengen punya-punyaan aja, atau pengen cosplay, atau pengen sekedar buat pajangan dan sebagainya, ini worth it banget, karena harganya sekitar 180 ribuan doang. Terus, ukurannya tuh sama kayak DX gitu guys. Ukurannya mirip DX, terus mungkin mirip kayak di film yang waktu dipegang Haruki. Mungkin gua akan taruh gambarnya nih, kalian bisa lihat. Nah, kurang lebih mirip sama yang dipegang Haruki. Kalau dari segi fitur atau suara, sebetulnya nggak berharap banyak karena yang pertama ini KW atau bootleg. Tapi gue cukup sedikit lega karena tahu suara bootlegnya itu adalah suara senjata Z-Lance Arrow gitu. Kenapa? Karena meski bukan punya dia, suaranya bukan punya Beliarok, tapi nggak nyerempet nyeleweng jauh lah. Masih dalam satu series yang sama dan sama-sama senjata. Mungkin bedanya cuma nggak ada suara phrases ngomong si Belial Rock-nya aja gitu ya guys. Jadi kurang lebih itu, dan gue juga seneng banget nih dia dapat boxnya ya. Karena jarang banget nih KW yang niru boxnya gini. Jadi gue cukup appreciate buat si makernya inilah, si bootleg ini, yang bikin boxnya juga gitu ya, buat si Beliarok KW ini. So, jadi buat gue overall hari ini itu dulu review DX Beliarok KW versi Cinanya. Jangan lupa like dan subscribe. Terus ditunggu aja nanti, siapa tahu gue akan upload mainan-mainan lain, nggak tahu yang ori atau yang KW lagi. Segitu dulu, Shotaro Hidayat here, sign out. Bye-bye.